Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 2023-572, Prodi Ekonomi Syariah. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf Aceh Singkil. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan perubahan ekuitas untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan syariah yang diampu oleh Ibu Diana Situmorang SEMSI. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis laporan perubahan ekuitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ekuitas. Sebelumnya teman-teman sudah ada yang tahu belum apa itu ekuitas? Kalau belum, sini aku kasih tahu. Jadi ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi liabilitas. Agak membingungkan ya. Jadi kalau lebih sederhana itu begini, misalnya ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini menjual semua asetnya, dari gedungnya, mobilnya, dan semuanya. Lalu uangnya itu dipakai buat semua bayar utangnya, dan sisa uang yang di tangannya itulah dinamakan dengan ekuitas. Jadi intinya ekuitas itu adalah hak bersih para pemilik. Maka rumus sederhananya adalah aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas. Sekarang teman-teman sudah ngerti kan apa itu ekuitas? Oke, sekarang kita akan menganalisis laporan perubahan ekuitas. Jadi, analisis laporan perubahan ekuitas adalah salah satu bagian dari laporan keuangan utama yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas dalam periode akuntansi tertentu. Adapun komponen yang mempengaruhi perubahan ekuitas itu adalah seperti arus kas, laba dan rugi bersih, investasi tambahan dari pemilik, dan prive atau penarikan pribadi. Jadi, sekarang kita akan menganalisis sebuah kasus. Jadi kasusnya itu seperti ini. Pada bulan September 2025 terjadi transaksi yang mempengaruhi ekuitas dalam perusahaan. Nah, kasusnya itu seperti ini. Pada tanggal 1 September 2025 perusahaan menempatkan modal awalnya sebanyak 50 juta rupiah. Dan pada tanggal 20 September 2025 perusahaan ini mendapatkan laba bersih sebanyak 15 juta rupiah. Dan pada tanggal 25 September 2025 pemilik menambahkan investasi pada perusahaannya sebanyak 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 28 September 2025 pemilik mengambil modalnya atau prive sebanyak 5 juta rupiah. Maka perhitungan ekuitasnya adalah modal awal ditambah laba bersih, ditambah investasi tambahan, dan dikurangi prive. Maka modal awalnya 50 juta, laba bersih 15 juta, dan tambahan investasi sebanyak 10 juta, dan dikurangi prive sebanyak 5 juta. Maka ekuitas akhir perusahaan pada tanggal 30 September 2025 adalah 70 juta rupiah. Jadi analisis dari kasus ini terjadi kenaikan ekuitas sebesar 20 juta rupiah. Hal ini terjadi karena total tambahan modal dari laba bersih dan investasi tambahan lebih besar daripada penarikan atau prive. Jadi kesimpulannya laporan perubahan ekuitas ini digunakan untuk mengetahui perubahan modal perusahaan selama satu periode. Ekuitas dapat bertambah karena laba dan tambahan investasi dari pemilik serta dapat berkurang karena rugi atau prive. Baik, hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.